Ini bacaan beliau ketika beliau duduk santai sering mengulang-ulang kalimat ini. Yang artinya, ya Allah, pandanganmu, tatapanmu dari pandangan rahmat, kasih dan sayangmu yang bisa mengobati semua yang ada pada diriku dari penyakit yang zahir maupun yang batin min amradin saqimah. Nadrah, pandangan dari pandangan Allah, jika nusuk ngena ke hati kita, maka kita akan sembuh dari semua penyakit, bersih dari semua dosa, dan kita akan meraih sa'adatul kubra, yaitu kita bisa meninggal husnul khatimah. Makanya sebelum Habib ceramah, saya ingin bareng-bareng kita baca ala yallah binadrah, dengan harapan semoga majlis ini mendapatkan tatapan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Bareng-bareng dengan Habib beberapa kali membacanya. Kalau kita dapat nadrah dari Allah, nadrah dari Rasulullah, nadrah dilihat dari Habib Abdullah Al-Idrus dan semua para sadatuna alawiyin, al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa, al-Ustadz al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan semua ahlu Zambal, ahlul Tarim, ahlul Huraidah semuanya, maka sepulangnya kita akan kuat untuk menghadapi sisa umur hidup dalam taat insya Allah. Bareng-bareng bersama saya, yang hafal bisa membacanya, yang tak hafal mengaminkannya. Bismillah. Bismillah. Ala yallah min adrah min al-ain rahimah tudawi kulla mahbi min amradin saqimah. Mari. La yallah min adrah min al-ain rahimah lagi. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kulla mahbi min amradin saqimah. Ala yallah binadrah wabih dunia daniyah hawaditha hakirah wa ishadha hakirah wa muddadha qasirah. Ala yallah binadrah la yallah binadrah ala ya bakhta man zarahum bisidqi wan dar ilayhim mu'tanibu kullu matlubu tayassar. Ala yallah سكينة. لا يالله بنظرة tenangkan pikiran hati kalian. Bukan hanya ucapan yang dilafadzkan,
tapi hati benar-benar berharap akan pandangan dan tatapan khusus dari Allah saat kita duduk bersimpuh di majelis ini. Ya Rabbi, pandang dan tatap kami dengan kasih dan sayang-Mu. Jangan murkai kami, jangan marahi kami. Tatap dengan ridha-Mu ya Allah. Jika Kau lihat diri ini penuh dengan dosa, maka sirami dengan ampunan-Mu. Jika Kau lihat hati ini kotor gelap gulita, terangi dengan hidayah nur Nabi-Mu. Jika Kau lihat jiwa ini penuh dengan hajat, kabulkan dengan kemurahan kasih dan sayang-Mu. Rabbi, pandanglah sebagaimana Kau memandang para wali-wali-Mu. Tataplah kami sebagaimana Kau tatap para kekasih-kekasih-Mu, hingga mereka sembuh dari penyakit hatinya, hingga mereka kuat untuk istiqamah di jalan-Mu. Kami lemah ya Allah, kami miskin ya Allah, kami fakir ya Allah. Tanpa kekuatan dan pertolongan dari-Mu, akan kembali kami terjerumus dalam ajakan hawa nafsu. Ampun ya Rabb, maaf ya Allah, ridha ya Allah. Pandangan dan tatapan-Mu untuk semua yang hadir malam ini, jangan Kau pulangkan dalam kekecewaan, jangan Kau pulangkan dalam kekecewaan. Pulangkan setiap kami dalam kebahagiaan, memejamkan mata di malam ini mendapatkan ridha dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Kau yang menguatkan suara ini untuk terdengar, Kau yang menguatkan tangan ini untuk diangkat menghadap-Mu. Kami hanya mohon ridhai dan rela Kau memandang kami saat ini. Maafkan jika Kau pandang kami penuh dengan dosa. Kami hanya memohon, meminta dan mengemis kepadamu. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Semuanya dirubah keadaannya menjadi yang lebih baik. Nazrah tuzilul ana anna wa minnal hana. Pandangan yang mendatangkan kebahagiaan dan mengusir semua keburukan dari kehidupan yang tersisa kami di dunia ini, hingga datang ajal saat kami meninggal dunia. Saat itu ingat Allah, saat itu ingat Allah, saat itu rindu Allah, saat itu la ilaha illallah, saat itu Muhammad Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namut, mutahaqqiqina bihaqa'iqiha hissan wa ma'na, sirran wa jahra, fid dunya wal ukhra, bisirri min asraril Fatihah. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita manfaatkan nikmat kebersamaan dalam zikir dan sholawat di taman sorga yang Allah takdirkan dan Allah tentukan, serta Allah kuatkan kita untuk duduk bersimpuh di tempat ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dibuka dengan zikr al-idarus, dengan bacaan zikir yang luar biasa, keluar dari al-waridat al-ilahiyah an-nabawiyah, kiriman langsung dari Allah ke hatinya para wali-walinya untuk mensucikan, membesarkan dan mengagungkannya, disusun dalam beberapa kalimat hingga tersusunlah menjadi wiritan yang bisa rutin dibaca
dan dinisbatkan kepada yang mencantumkannya, Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Tujuannya agar kita menjadikan zikir ini sebagai makanan untuk kita. Sebagaimana ini perut, jika tidak diberi makan akan kelaparan. Begitu juga setiap hati manusia, jika tidak diberi makanannya juga akan kelaparan. Hanya saja perut kalau lapar, bunyi keroncongan kedengaran, terasa lemah badan hingga cepat-cepat cari makan. Tapi hati di saat lapar tidak kedengaran bunyinya, tidak ketemu. Bagi orang yang sudah terlalu lama hatinya mati dan tidak diisi, bahkan dia tak mengerti apakah lagi lapar atau lagi kenyang. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kenapa tidak kedengaran, Habib? Kalau laparnya hati, kenapa tidak kedengaran? Kenapa tidak ketahuan? Ar-ran, bahasa Al-Quran. Ada titik hitam di hati yang banyak sehingga membutakan, mentulikan itu hati sehingga yang punya tidak tahu dengan keadaannya. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahim qalbun qasi. Dan kalau sudah keras, mati, menjadi hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu. Coba Habib suka ngasih ilustrasi. Kalau ada rumah gede, besar, di dalamnya ada emas, ada intan, ada permata, ada duit, ada dolar, ada rupiah, ada mobil. Tuan rumahnya meremehkan. Pintu rumah tidak dikunci. Emas dan uangnya sembarangan disimpan di atas meja. Tuan rumahnya sering pergi. Kira-kira kalau maling lewat depan rumah, diambil tidak itu uang? Kira-kira kalau maling lihat kesempatan itu, tidak ada CCTV, tidak ada security, tidak ada kunci, si maling dengan gampang tanpa pakai ilmu kanuragan, dia langsung masuk ke dalam, menghabiskan barang mewah yang ada di dalam rumah itu. Betul? Dan dia gampang saja menghabiskan semua isi rumahnya. Bahkan mobil pun bisa diambil. Setelah tuan rumah pulang, tinggallah nangis, meratapi dan menyesal. Tapi ceritanya akan berbeda, Bapak Ibu, kalau tuan rumah aiqad, tuan rumahnya perhatian, itu emas disimpan di lemari besi, dikunci pakai kode. Itu rumah dikasih pintu, dikasih kunci, dikasih tambah besi lagi. Kalau perlu kasih setrum, biar mati malingnya. Kemudian tuan rumahnya jarang tidur, tiap malam jaga dia. Kira-kira maling lewat, demen tidak? Emut tidak? Mau tidak? Bisa setor nyawa. Apalagi kalau Sohibul Bait punya pistol, bisa ditembak mati. Subhanallah. Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif menyebutkan, hakadha halul qalb, begitu keadaan hati manusia. Ada yang perhatian dengan hatinya. Yang paling berharga dalam jiwa manusia adalah hatinya. Di sebagian mbak-mbak, yang paling berharga mukanya. Sampai beli bedak 500 harganya. Betul? Ada jerawat sedikit, bingungnya Masya Allah. Gak keluar rumah, gak pede. Kenapa? Ada jerawat.
Yang paling berharga baginya adalah wajahnya. Bagi laki-laki mungkin yang paling berharga apanya? Uangnya. Dari badannya, jiwanya. Dia sampai diet, fitness untuk mempertahankan perutnya agar sejajar dengan dadanya. Kalian jangan ngelihat saya, karena saya tidak fitness ternyata. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang paling berharga adalah hatinya, karena al-qalb maudhi' nazaril haq, tempat dipandangnya oleh Allah. Ketika tuan rumah yang punya hati tidak perhatian dan meremehkan, tidak dikunci hatinya, tidak dipagari, los terbuka. Los dia, terbuka dia. Semua masuk. Hawa nafsu masuk mencuri hatinya. Tidak dipagari dengan zikrullah, tidak dipagari dengan Al-Quran, tidak punya wiritan dzikir, tidak baca Ratibul Idrus, tidak baca Ratibul Haddad, tidak baca Ratibul Attas, tidak ada baca Al-Quran sampai sebulan lewat atau bahkan setahun. Los terbuka hatinya, tidak terbagari, maka dengan gampang itu setan mencuri hatinya. Kalau sudah tercuri itu hati, Allahu Akbar, sholat tanpa hati dia. Badannya saja rukuk sujud, tapi hatinya kemana-mana. Kalau sudah hatinya tercuri, terampokkan oleh nafsu, dia sedekah, dia haji, bahkan dia tawaf di depan Ka'bah, bahkan dia wukuf di Arafah, bahkan dia duduk di depan ulama, bahkan di depan malaikat sekalipun, tidak hadir hatinya karena diambil oleh setan dan nafsunya. Bagaimana kalau orang ini menghadap Allah tidak membawa hati karena sudah dicuri oleh hawa nafsu dan setan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin. Yang diterima hanya orang yang membawa hati dan hatinya bersih. Yang hadir saja ini banyak yang badannya saja, hatinya ada yang kebayang nasi padang, hatinya ada yang kebayang nasi kebuli, ada yang keluar bingung besok dapat mana penghasilan, ada tidak. Padahal saatnya kita memberi makan untuk hati kita. Tapi kalau tuan rumahnya perhatian dengan ini hati, dijaga betul, terasa dia waktunya makan, terasa dia harus dipagari, harus dikunci dengan zikrullah. Inna hadhil qulub tasda' kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Hati ini bisa, apa bahasanya? Bisa karat sebagaimana kalau besi kena air. Majala'uha ya Rasulullah, untuk biar dak karat, biar dak hilang, biar bersih gimana ya Rasulullah? Zikrullah, harus punya harus berzikir. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lupa tak berzikir, tak ingat kepada Allah, maka diikat kepadanya teman setan yang namanya qarin. Kemana-mana ikut terus setannya dan merampas hatinya. Dia tidak kepikiran, hatinya hilang 5 tahun, tidak ada kepikiran dan sedih. Tapi kalau HP-nya yang hilang, sedih tidak? Pak, istrinya hilang, sedih apa senang? Ada yang alhamdulillah. Saya tunggu itu, Beb. Saya tunggu matinya, tidak mati-mati. Akhirnya hilang, bisa cari ganti saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayaknya ada yang mengungkapkan isi hatinya. Banyak di antara kita yang tidak sedih kehilangan hati. Ada yang sampai puluhan tahun tuh gak kehilangan hatinya, dia enjoy saja. Dia santai, dia tidak merasa hilang. Mau merasakan khusyuknya sholat, dihitung-hitung dalam setahun berapa kali?
Mungkin setahun saya tidak pernah, Beb, saya dengan hati saya sholat. Sedekah dengan hati. Puasa dengan hati. Hilang. Akhirnya tidak merasakan lezatnya ibadah. Ibadahnya karena terpaksa. Menggugurkan kewajiban saja. Padahal jika terbuka ada konek hatinya nyambung ke Allah. Demi Allah kata ulama, tidak ada yang lebih lezat di dunia ini melebihi nikmatnya munajat, nikmatnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tuh tidak ada yang paling nikmat selain daripada berdoa dengan Allah. Kalau sudah sholat lupa. Sampai Siti Aisyah, Nabi kalau mau sholat izin dulu, Aisyah, kalau diperbolehkan, aku ingin berdoa dengan Allah malam ini. Sampai Siti Aisyah cemburu. Kuntu ahwa qurbaka. Sebenarnya aku ingin dekat denganmu ya Rasulullah. Wa uhibbu ma ahabba ma ahabbat nafsuka. Sebenarnya aku ingin berduaan dengan engkau ya Rasulullah. Tapi juga aku ingin membahagiakan apa yang menjadi kau kan bahagia. Akhirnya kalau sudah dapat izin dari Siti Aisyah, hilang Nabi. Sekali sujud, lupa yang mau bangun. Sampai kata Siti Aisyah, saya kira sudah wafat dari lamanya sujud. Donantu annahu qad qubit. Basah sejadahnya, basah jenggotnya. Nikmat berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hatinya nikmat, connect dia, nyambung. Kalau tidak ada hati, tidak nyambung, tidak connect. 2 rakaat, gerabak. Duhur, gerabak, tidak terasa. Rakaat pun tidak ketemu. Takbir, moro-moro assalamualaikum, tidak nikmat. Nikmatnya ketika buka WhatsApp. Dari jam 10 sampai jam 1. Dari Al-Mukarram WhatsApp pindah ke Facebook. Dari Al-Mukarram Facebook pindah ke Twitter. Pindah ke Instagram. Semua hatam. Karena satu paket dengan nafsunya. Hatinya hadir saat itu. Hatinya hadir dengan WhatsApp-nya, hatinya hadir dengan TV-nya, hatinya hadir dengan YouTube-nya. Itu satu alam, satu aliran listrik. Makanya dia nikmat. Masalahnya kenapa kita tidak nikmat-nikmat berlamaan dengan Allah? Hati kita hilang. Karena kita tidak punya hati. Kita tidak memagarinya, menjaganya. Kita tidak punya wiritan khusus yang istiqomah. Kapan dia harus dibaca di pagi hari, kapan siang hari, kapan malam hari, kapan mau tidur, kapan mau masuk keluar rumah, semua sudah ditinggal oleh Rasulullah yang tujuannya membentengi kita agar tidak kehilangan hati. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Saya dan kalian sudah ditinggalin semuanya. Tidurnya biar tidak ditemani setan, ada doanya. Makannya biar tidak ditemani setan, ada doanya. Idah sammallah. Kalau ada orang membaca nama Allah di makannya, di kasurnya, qala syaitan. Setan pun ngomong, la mabita indakum al-laila. Saya tidak bisa nginep ke sampean malam ini karena sampean sudah dibentengi. Kalau sudah ada orang makan bismillah, setan yang ngomong, la asya indakum. Saya tidak bisa makan malam dengan kalian malam ini karena kalian sudah ada Allahnya. Benteng dari Nabi. Kalau sudah keluar rumah, dia baca amantu billah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, faqad wuqiya hudiya wa wufiya. Dia dapat hidayah, dia dapat penjagaan, dan dia dikabulkan semua kebutuhannya. Wa qala syaitan li syaitan akhar. Kalau ada orang keluar rumah baca doa itu, satu setan ngomong sama setan lainnya, khalih, biarkan orang itu, jangan kau dekati, jangan kau goda, percuma, karena orang itu sudah wuqiyah, sudah dibentengi oleh Allah, wahudiyah, sudah dikasih hidayah sama Allah, wawufiyah, sudah mau dikabulkan hajatnya oleh Allah, sudah mau ditunaikan. Wes percuma, nyari anggota lain saja. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi semua sudah ditinggalin oleh Rasulullah supaya kita tidak kehilangan hati. Hanya saja kita meremehkannya, pikirannya itu doa-doa hanya untuk anak PAUD saja, TK saja, dan kita memakainya. Dan itu adalah baju besi yang ditinggal oleh Rasulullah SAW. Dan kebanyakan dari zikir-zikir itu sudah dirangkum, ada di Ratibul Haddad, ada di Ratibul Attas, ada di Ratibul Idrus. Ulama-ulama kita sudah menyuguhkan ibarat makanan, sudah di prasmanan, tinggal kita menikmatinya. Mau prasmanan ngambil sendiri apa piringan? Halo? Kalau disediain makan nih nanti nih misalnya, kalau udah ada ya jangan mau piringan satu-satu apa prasmanan? Hah? Kenapa kalau prasmanan? Bisa ngambilnya puas Habib, bisa nambah ayam Habib, bisa nambah ikan Habib, bisa porsinya terserah sesuai selera Habib. Tapi kalau piringan habis, piringnya tidak bisa dimakan. Wah, kata guru-guru kita ngasih prasmanan, nih Ratibul Idrus, nih Ratibul Haddad, nih Ratibul Attas. Prasmanan ya Allah. Zikirnya waridat nabawiyah, langsung dari Nabi disusun, ada kalimat al-baqiyatus salihat, ada sholawat, ada zikir istighfar, semuanya komplit ibarat jamu STMJ. Apa tuh STMJ? Nah, biasa jamu berarti ini. Ya, sudah komplit dan menyehatkan untuk kita semuanya. Akan tetapi masalahnya, adakah yang mau? Adakah yang minat? Sudah diracik, sudah diprasman, sudah diterangkan, sudah ditinggal oleh Nabi. Adakah yang minat? Makanya di banyak hadis Rasulullah menyebutkan, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Aku sudah berusaha mengambil umatku satu persatu agar tidak dekat dengan neraka. Walakin tufallituna baina yaday, tapi kalian loncat sendiri, jatuh sendiri, tidak mau jatuh dariku, jauh dari tanganku. Masalahnya ada di kita. Kitanya terlalu memanja ajakan hawa nafsu dan setan musuhnya, hingga kita tergiur, naudzubillahi min dzalik. Makanya kita butuh nadroh. Apa? Kita butuh pandangan dari Allah. Nahnu qaumun du'afa. Kita ini hamba Allah yang lemah, gampang terjerumus, gampang mengikuti nafsu, gampang terbawa, apalagi mata ini. Asra' ma yufsidul insan, yang paling cepat merusak manusia, matanya. Sudah bersih nih pulang dari sini? Ada pemandangan di luar sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya yang sudah bersih dan suci kotor lagi. Yang paling pertama merusak pandangan manusia adalah matanya. Wa awal ma yakbalur ruh. Pertama kali yang menerima ruh dari badan manusia adalah matanya. Dan akhir kali yang melepas ruh dari badan manusia adalah juga matanya. Makanya kalau ada orang mati, terakhir melepaskan nyawa, matanya nutup apa terbuka? Belum mati berarti ini. Biasanya terbuka, melihat ke atas, baru dengan yang hidup di sampingnya ditutup. Sudah saya tutup, tapi terbuka lagi. Berarti vampir itu. Berarti itu kuntilanak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini poin pertama dari Habib. Ayo kita harus punya wiridan khusus, zikir setiap hari sebagai baju besi kita, supaya kita tidak kehilangan yang paling berharga dari hidup kita. Bukan istri, bukan anak, bukan mobil, bukan rumah, bukan uang, bukan jabatan, tapi kita punya hati, kita punya sanubari. Harus kita pagari dengan zikrullah, dengan berzikir ingat kepada Allah Subhanahu. Semoga zikir itu, semoga kita dapat taufik untuk suka berzikir. Amin. Amin ya Rabbal.
Karena ucapan ini walaupun hadisnya keluar,